Hai, sahabat humor kocak. Sebelum kita mulai petualangan Abu Nawas yang kocak kali ini, jangan lupa klik tombol subscribe, nyalakan loncengnya, dan kasih like kalau kamu suka cerita penuh tawa dan hikmah dari si cerdik Abu Nawas. Siap? Yuk, kita lihat bagaimana Abu Nawas bisa bikin ulama dan raja bingung cuma gara-gara sebatang rokok. Hari itu suasana istana Baghdad terasa aneh. Udara pagi yang biasanya harum bunga dari taman raja kini bercampur aroma tembakau. Asap tipis melayang-layang dari arah taman, menembus jendela, membuat para pelayan bersin-bersin. Harun al-Rashid, sang khalifah, yang baru saja selesai sarapan kurma, mengernyitkan dahi. Apa ini? Asap apa yang berani masuk ke hidung raja? Katanya heran. Salah satu pengawal menjawab gugup. Ampun, tuanku, sepertinya itu, asap rokok dari arah taman. Rokok. Raja terkejut. Barang apa lagi itu? Apakah Baghdad kini terbakar? Bukan, tuanku. Itu tembakau yang dibakar, lalu dihisap oleh seseorang, kata pengawal itu dengan ragu. Dihisap? Teriak raja kaget. Orang gila macam apa yang mau menghisap asap? Saat itulah suara batuk dan tawa terdengar dari luar jendela. Raja menoleh dan melihat sesosok lelaki berjubah lusuh sedang duduk santai di bangku taman, menggulung tembakau di selembar daun kurma kering. Setiap kali dia menghembuskan asap, wajahnya tampak tenang seperti sedang menikmati kehidupan tanpa beban. Tentu saja, orang itu adalah Abu Nawas. Raja menepuk dahinya. Sudah kuduga, kalau ada hal aneh di Baghdad, pasti Abu Nawas di baliknya. Panggil dia ke sini, perintah raja. Beberapa saat kemudian, Abu Nawas masuk ruang singgasana sambil tetap membawa rokok lintingannya. Para menteri menutup hidung, para ulama batuk-batuk, dan raja menatapnya dengan wajah campur antara kesal dan penasaran. Abu Nawas, seru Raja Harun. Apa yang kau lakukan dengan asap itu? Apakah engkau hendak membuatku tersedak di singgasana? Abu Nawas menunduk sopan, lalu tersenyum. Ampun, tuanku. Hamba tidak bermaksud mengganggu. Hamba hanya sedang merenung bersama asap. Merenung bersama asap? Tanya Raja heran. Apakah asap bisa menjadi teman berpikir? Tentu saja, tuanku, jawab Abu Nawas dengan tenang. Ia mengingatkan hamba bahwa hidup ini fana, datang sebentar, lalu hilang ditiup angin. Hamba merasa bijak setiap kali melihat asap naik ke langit. Para ulama mulai berbisik-bisik. Salah satu dari mereka, Syekh Abdul Karim, yang terkenal sangat ketat dalam urusan hukum agama, segera angkat bicara. Tuanku, ini perbuatan haram. Abu Nawas telah menghisap racun dan memboroskan rezeki yang diberikan Allah. Ia harus diadili. Raja yang memang gemar hiburan langsung tersenyum. Wah, sepertinya akan menarik. Baiklah, kita adakan sidang kecil. Kita tentukan hari ini, apakah rokok itu halal atau haram. Para pengawal bersorak pelan, para menteri saling berbisik, dan Abu Nawas mengangkat alisnya, pura-pura bingung. Wahai Raja, apakah rokok bisa disidang seperti pencuri unta? Bisa, jawab Raja mantap. Kau yang merokok, dan Syekh Abdul Karim yang akan menuduhmu. Aku akan menjadi hakim. Siap. Abu Nawas mengangguk santai. Baiklah, tuanku. Tapi izinkan hamba menghisap satu kali lagi sebelum diadili. Supaya hamba tenang dalam membela diri. Silakan, kata Raja sambil menahan tawa. Abu Nawas pun menyalakan rokoknya. Menghisapnya dalam-dalam, lalu menghembuskan asap ke udara membentuk lingkaran. Ah, begitulah kira-kira wajah dunia, tuanku. Bulat, penuh asap, tapi indah dilihat dari jauh. Raja tertawa terbahak-bahak. Syekh Abdul Karim semakin kesal. Tuanku, lihatlah. Ia bukan saja merokok, tapi juga membuat syair dari asap. Ini pelecehan terhadap akal sehat. Abu Nawas menatap ulama itu dengan wajah polos. Wahai Syekh, apakah engkau pernah melihat sesuatu yang lebih jujur dari asap? Ia tidak pernah menipu. Ia naik lurus ke langit, lalu hilang dengan damai. Tidak seperti sebagian manusia yang pura-pura naik, tapi malah menyesatkan. Orang-orang di istana menahan tawa. Raja hampir tersedak karena geli. Tapi sang ulama tak mau kalah. Abu Nawas, rokok itu merusak tubuh. Itu racun. Abu Nawas mengangguk. Benar. Tapi jangan khawatir, Syekh. Tubuhku sudah kebal. Dulu waktu kecil aku sering makan masakan ibuku. Kadang garamnya segenggam, kadang cabainya sekeranjang.
Kalau aku bisa selamat dari itu, sedikit asap tak masalah. Seluruh ruangan meledak tawa. Bahkan beberapa ulama yang tadi serius pun ikut terkekeh. Raja menepuk lututnya. Abu Nawas, engkau memang gila tapi cerdas. Tapi aku ingin tahu, menurutmu, apakah rokok itu halal atau haram? Abu Nawas memandangi rokoknya sejenak, lalu berkata tenang. Tuanku, rokok ini ibarat istri. Bagi sebagian orang menyenangkan, bagi sebagian lainnya menyusahkan. Kalau dia membuat hati tenang, dia halal. Tapi kalau membuat kantong bolong, dia haram. Jadi semuanya tergantung cara menikmatinya. Para menteri langsung terbahak. Raja hampir jatuh dari kursi. Tapi Syaikh Abdul Karim mengangkat tangan tinggi-tinggi. Ini tidak bisa dibiarkan. Perumpamaan yang menyesatkan. Rokok tetap haram karena membahayakan diri. Abu Nawas menggeleng pelan. Syaikh, kalau membahayakan diri itu haram, maka berjalan di bawah sinar matahari pun haram, karena bisa membuat kulit gosong. Syaikh Abdul Karim terdiam sesaat, lalu berkata ketus, asapmu membuat orang lain terganggu. Itu dosa. Abu Nawas menjawab cepat, kalau begitu, Syaikh, suaramu yang keras juga dosa, karena membuat telingaku sakit. Raja langsung tertawa berguling-guling di singgasana. Cukup, cukup. Abu Nawas menang untuk sementara, katanya sambil terpingkal-pingkal. Namun Abu Nawas mengangkat tangannya dengan hormat. Tuanku, izinkan hamba mengatakan satu hal. Hamba tidak bilang rokok itu suci, tapi juga tidak berani bilang haram. Sebab tidak ada ayat yang menyebutnya. Maka biarlah manusia menimbang dengan akalnya, bukan dengan amarahnya. Raja tersenyum puas. Kau memang Abu Nawas sejati. Aku beri kau hadiah, sebatang rokok emas. Semua orang tertawa keras. Syaikh Abdul Karim menatap langit, mungkin sedang berdoa agar Abu Nawas tersedak asap sendiri. Tapi Abu Nawas hanya tersenyum tenang dan berkata, tenang saja, Syaikh. Kalau asapku sampai ke surga, aku akan kirimkan salam untukmu. Gelak tawa pun pecah. Hari itu, istana Baghdad bukan hanya dipenuhi asap rokok, tapi juga asap tawa yang menandakan bahwa kadang, kebijaksanaan bisa muncul dari hal-hal yang paling sepele. Bab 2. Debat asap dan dalil. Keesokan harinya, suasana istana Baghdad masih ramai memperbincangkan Abu Nawas dan rokok misteriusnya. Seisi pasar pun ikut heboh. Ada yang meniru gaya merokok Abu Nawas, ada juga yang sibuk menasihati tetangganya agar jangan ikut-ikutan, takut dianggap ahli bid'ah. Bahkan penjual kurma di sudut pasar mulai menjual tembakau Abu Nawas, yang katanya bisa bikin bijak hanya dalam 3 hisapan. Raja Harun al-Rashid, yang mendengar kehebohan itu, memanggil seluruh ulama istana ke ruang sidang. Hari ini, katanya sambil memukul meja dengan sendok peraknya, kita akan menentukan hukum rokok secara resmi. Apakah rokok itu halal, haram, atau sekadar hobi Abu Nawas yang harus kita abaikan? Para ulama berderet duduk di atas karpet merah. Di tengah-tengah mereka duduk Syaikh Abdul Karim, sang ulama muda yang kemarin hampir kehabisan sabar menghadapi kelicikan Abu Nawas. Wajahnya tegang, sorbannya lebih panjang dari biasanya, mungkin sebagai simbol keseriusan ilmiah. Ia membawa 5 kitab tebal di pangkuannya, siap menembak Abu Nawas dengan dalil-dalil yang tak bisa dibantah. Sementara itu, Abu Nawas datang dengan gaya santai. Ia mengenakan jubah yang sudah agak pudar, membawa cangkir kopi, dan tentu saja, sebatang rokok linting yang masih mengepulkan asap. Begitu masuk ruangan, semua orang batuk-batuk, kecuali raja yang malah tertawa geli. Abu Nawas, kata raja, hari ini engkau akan diuji oleh para ulama. Jika engkau bisa mempertahankan pendapatmu dengan akal sehat, engkau menang. Tapi jika kalah, kalau kalah, apakah hamba harus berhenti merokok? Tuanku, potong Abu Nawas cepat. Tidak, jawab raja, tersenyum licik. Kalau kalah, hamba akan menulis di depan istana, Abu Nawas, ahli asap dan pembuat dalil palsu. Seluruh ruangan tertawa. Tapi Syaikh Abdul Karim langsung berdiri. Tuanku, izinkan hamba mulai. Dalam kitab Al-Mazmum wal Mahmud, telah disebutkan bahwa segala yang membahayakan tubuh hukumnya haram. Rokok jelas merusak paru-paru, membuat orang batuk, dan menghabiskan harta. Maka, hukumnya haram. Abu Nawas menatap ulama itu dengan santai. Sungguh hebat dalilmu, wahai Syaikh. Tapi izinkan aku bertanya, apakah engkau pernah makan sambal pedas? Tentu saja, tapi itu makanan.
Dan apakah engkau tahu bahwa sambal bisa membuat perut terbakar? Itu beda. Beda bagaimana? Tanya Abu Nawas dengan polos. Keduanya sama-sama membuat tubuh kepanasan. Tapi satu disebut haram, satu lagi disebut lauk. Para ulama saling pandang, menahan tawa. Raja menutup mulutnya dengan tangan agar tidak terlalu terlihat geli. Syekh Abdul Karim berusaha tetap tenang. Abu Nawas, jangan memutarbalikkan logika. Rokok tidak memberi manfaat apapun. Itu cuma asap, tidak mengenyangkan, tidak menyehatkan, tidak menambah pahala. Abu Nawas menatap rokok di tangannya dan berkata lembut, benarkah tidak memberi manfaat, wahai Syekh? Menurutku, rokok sangat bermanfaat. Bagaimana bisa? Pertama, rokok bisa membuat pikiran tenang. Kedua, bisa mengusir nyamuk. Ketiga, bisa membuat orang yang tak suka bau asap menjauh. Lihatlah, 3 manfaat sekaligus. Bukankah itu efisien? Semua orang tertawa. Tapi Syekh Abdul Karim tak menyerah. Ia membuka kitab berikutnya dan berkata, dalam hukum syariat, segala sesuatu yang sia-sia adalah makruh. Dan sesuatu yang merugikan diri sendiri adalah haram. Rokok termasuk keduanya. Tidak ada pahala di dalamnya. Abu Nawas tersenyum. Kalau begitu, tidur siang juga haram, Syekh. Karena tidak menghasilkan pahala dan membuang waktu. Tidur siang sunnah. Tapi kalau tidurnya sampai sore, apakah masih sunnah atau sudah dosa? Tanya Abu Nawas cepat. Ulama itu terdiam. Raja sampai menepuk meja sambil tertawa. Abu Nawas, lanjutkan. Aku belum puas. Abu Nawas lalu berdiri, berjalan pelan ke tengah ruangan sambil membawa rokoknya. Wahai tuanku, wahai para ulama, dengarkanlah. Rokok ini seperti manusia. Kalau ia berlebihan, ia memang membahayakan. Tapi kalau ia sederhana, ia bisa jadi teman. Yang membuat dosa bukan batang rokoknya, tapi hawa nafsu yang menguasai tangannya. Artinya apa? Tanya Raja Harun. Artinya, jawab Abu Nawas, rokok ini seperti lidah. Kalau digunakan untuk kebaikan, bisa menenangkan hati. Tapi kalau digunakan untuk menuduh tanpa ilmu, bisa membakar orang lain tanpa api. Beberapa ulama menunduk malu. Tapi Syekh Abdul Karim masih mencoba bertahan. Abu Nawas, asapmu itu mengganggu orang lain. Bukankah Rasulullah melarang kita menyakiti sesama? Benar, jawab Abu Nawas cepat. Tapi aku hanya mengganggu hidungmu, bukan hatimu. Sedangkan engkau mengganggu hatiku dengan kata-katamu. Mana yang lebih berbahaya? Raja langsung tertawa terbahak-bahak hingga hampir terjatuh dari singgasana. Ya Allah, Abu Nawas, kalau kau hidup di masa depan, mungkin kau jadi juri debat televisi. Abu Nawas membungkuk hormat. Terima kasih, tuanku. Tapi izinkan hamba menambahkan satu dalil. Oh, kau punya dalil juga? Tanya Raja, penasaran. Tentu, kata Abu Nawas sambil menunjuk rokoknya. Dalilnya adalah, apapun yang tidak dilarang jelas oleh Al-Quran dan tidak membawa kemudaratan besar, biarlah ditimbang oleh akal sehat dan niat manusia. Karena jika setiap hal yang berasap dianggap haram, maka dapur para istri akan ditutup, dan Baghdad akan makan mentah-mentah. Suara tawa kembali bergemuruh. Syekh Abdul Karim akhirnya menutup kitabnya dengan pasrah. Tuanku, katanya pelan, Abu Nawas ini seperti asap, tidak bisa ditangkap, tapi bisa membuat kepala pusing. Raja Harun al-Rashid menepuk pundaknya sambil tertawa. Biarkanlah, wahai Syekh. Mungkin Tuhan menciptakan asap agar manusia belajar rendah hati, karena tidak semua yang kabur itu salah. Abu Nawas menatap Raja dan berkata dengan wajah serius tapi mata berkilat nakal. Tuanku, satu hal terakhir. Kalau rokokku dianggap haram karena asapnya mengganggu, maka biarlah aku berhenti merokok, asal Syekh Abdul Karim juga berhenti mengeluarkan asap dari mulutnya setiap kali marah. Raja tak tahan lagi. Ia tertawa sampai air matanya keluar, sementara seluruh ruangan gemuruh oleh tawa. Syekh Abdul Karim menunduk, tapi bibirnya ikut tersenyum kecil, tak sanggup membenci Abu Nawas lebih lama. Hari itu, keputusan belum keluar. Raja menunda sidang sambil berkata, kita lanjut besok. Aku masih ingin tahu, apakah rokok ini lebih berbahaya dari tawa Abu Nawas. Malam pun turun di Baghdad. Di taman istana, terlihat Abu Nawas duduk di bawah bulan purnama, meniupkan asap ke langit. Ia tersenyum sendiri dan bergumam. Asap ini mungkin membingungkan ulama, tapi bagiku,
ia hanya tanda bahwa hidup terlalu singkat untuk dihabiskan dalam amarah. Ia pun tertawa kecil dan berkata, besok pasti seru lagi. Bersambung ke bab 3, Asap Kebijaksanaan. Hari itu matahari Baghdad bersinar dengan sombong, seolah ingin ikut menyaksikan kelanjutan perdebatan antara para ulama, raja, dan tentu saja si biang kerok Abu Nawas. Di pasar, gosip sudah menyebar seperti asap rokok, bahwa hari ini Abu Nawas akan mengeluarkan fatwa besar tentang hukum rokok. Ada yang bilang Abu Nawas akan mengatakan haram, ada yang yakin ia akan bilang halal, dan ada juga yang berpendapat ia akan bilang, rokok itu tergantung siapa yang ditagih utangnya. Di istana, Harun al-Rashid sudah duduk di kursi kebesaran. Di sebelahnya duduk para ulama. Sebagian sudah bersiap dengan kitab, sebagian lagi dengan hidung berkerut karena tak tahan aroma tembakau dari beberapa perokok yang sembunyi-sembunyi mencoba keberuntungan di belakang pilar. Abu Nawas, kata sang raja dengan nada yang separuh serius, separuh penasaran, hari ini engkau harus memberi jawaban yang jelas. Rokok ini, halal atau haram? Abu Nawas berdiri dengan tenang, jubahnya melambai, wajahnya seolah menahan tawa yang sudah siap meledak. Paduka Raja, izinkan hamba menjawab dengan logika dan pengalaman yang hamba alami sendiri, ujarnya. Para ulama bersiap, beberapa sudah menyiapkan pena untuk mencatat jawaban yang mungkin akan masuk sejarah, atau mungkin masuk daftar lucon paling aneh di Baghdad. Abu Nawas berjalan ke tengah ruangan sambil mengeluarkan sebatang rokok yang disimpan di balik sorbannya. Rokok ini, katanya sambil menunjuk batang kecil itu, terbuat dari daun tembakau yang tumbuh di tanah Allah, disirami air dari langit Allah, dijemur oleh matahari Allah, dan dibungkus oleh tangan manusia yang juga ciptaan Allah. Beberapa ulama mengangguk pelan, mengira Abu Nawas sedang menuju argumen keagamaan yang dalam. Tapi, lanjutnya, sambil menatap tajam ke arah mereka, ketika batang ini dibakar, yang keluar bukan doa, melainkan asap yang mengepul dan membuat orang di sebelahnya bersin. Kalau begitu, rokok ini bukan benda suci, tapi juga bukan benda jahat. Jadi apa kesimpulannya? Tanya sang raja sambil menahan tawa. Kesimpulannya, kata Abu Nawas dengan serius, rokok adalah ujian. Kalau hisap satu batang membuatmu tenang tanpa mengganggu orang lain, mungkin halal. Tapi kalau baru satu hisapan saja sudah bikin orang di sekelilingmu batuk 7 kali dan mengutukmu 8 kali, maka hukumnya haram, karena mengganggu kenyamanan umat. Tawa meledak di seluruh istana. Beberapa ulama mencoba menahan tawa tapi gagal. Sementara yang lain mulai berdiskusi apakah batuk 7 kali bisa dijadikan ukuran fikih baru. Namun Abu Nawas belum selesai. Ia menatap raja dan berkata, Paduka, yang paling penting bukan soal halal atau haramnya batang tembakau ini, melainkan niat di dada orang yang mengisapnya. Kalau niatnya ingin kelihatan keren, itu ria. Kalau niatnya ingin melupakan utang, itu zalim. Tapi kalau niatnya cuma ingin mengusir nyamuk, itu sedekah untuk manusia lain. Harun al-Rashid tertawa sampai keluar air mata. Abu Nawas, kau benar-benar tak bisa ditebak. Jadi, menurutmu, rokok itu bisa halal dan haram sekaligus? Tepat sekali, Paduka, kata Abu Nawas sambil mengangguk penuh percaya diri. Hukum rokok tergantung siapa yang mengisapnya. Kalau orang saleh yang mengisap, itu seperti dupa di masjid. Tapi kalau orang jahat yang mengisap, itu seperti asap neraka kecil. Raja terbahak. Dan kalau engkau yang mengisap, Abu Nawas. Abu Nawas mengelus jenggotnya, lalu menjawab, kalau hamba yang mengisap, Paduka, itu bukan rokok, tapi alat berpikir. Karena setiap kali hamba mengisap, ide-ide cemerlang muncul seperti asap naik ke langit. Semua orang tertawa terbahak-bahak. Salah satu ulama yang paling keras menentang rokok pun akhirnya ikut tertawa dan berkata, Wahai Abu Nawas, mungkin engkau ini satu-satunya orang yang bisa membuat perkara halal haram berubah jadi bahan tawa. Abu Nawas menunduk hormat. Ilmu itu, wahai tuan-tuan, kalau tidak disertai tawa, bisa membuat hati kering. Kadang manusia terlalu sibuk mencari hukum, sampai lupa mencari hikmah. Selesai berkata begitu, Abu Nawas duduk, menyalakan rokoknya dengan santai, lalu meniup asap ke udara. Tapi kali ini, tak ada yang protes. Semua orang diam, seolah menikmati momen di mana perdebatan panjang diselesaikan dengan satu kalimat jenaka. Harun al-Rashid mengangkat tangan dan berseru, dengan ini, aku tetapkan bahwa rokok di kerajaan Baghdad, hukumnya tergantung Abu Nawas. Tawa kembali bergema, sampai pelayan pun ikut terbahak. Bahkan seekor kucing yang lewat tampak seperti tersenyum, mungkin karena bau ikan bakar di dapur, bukan karena rokok. Sore itu,
Ketika Abu Nawas berjalan keluar istana, beberapa rakyat menghampirinya. "Wahai Abu Nawas," kata seorang lelaki, "jadi rokok ini halal atau haram?" Abu Nawas menatapnya sambil tersenyum licik. "Sahabatku, rokok itu halal kalau kau yang beli sendiri, tapi bisa jadi haram kalau kau numpang isap punya orang lain tanpa izin." Lelaki itu tertawa ngakak. "Benar juga. Engkau memang paling pandai membolak-balik kata, Abu Nawas." Abu Nawas hanya tersenyum sambil berjalan pergi. Asap rokoknya menari di udara sore Baghdad seperti tanda seru di akhir leluconnya. Dan begitulah, perdebatan tentang rokok pun berakhir. Bukan dengan marah-marah atau kitab tebal, tapi dengan tawa, akal sehat, dan sedikit asap yang melayang santai di langit Baghdad.